Selamat malam, Sesyung Sejie, dan selamat malam, Wan Sang Hao, Wei Lao Sư. Ya, saya Herlina. Saya tahun lalu di 2023, saya adalah peserta seminar seperti Bapak dan Ibu sekalian hari ini. Dan sejak saat itu saya menjadi relawan di Sunter dan juga di Permata Hijau. Dan hari ini saya ingin menceritakan tentang pasien saya, yaitu papa saya sendiri. Oke, papa saya itu ada penyakit paru-paru basah, ya, dan itu sudah terjadi di 2020. Dan tahun ini di bulan Februari penyakitnya relapse, ya, relapse maksudnya mulai lagi, terulang lagi. Nah, jadi papa punya paru-paru basah dan juga pada saat masuk rumah sakit di bulan Februari tahun ini, tidak hanya paru-paru basah aja, tapi ternyata papa juga ada stroke, ya. Stroke-nya ada di 2 titik di sebelah kiri, dan stroke-nya itu membuat papa tidak bisa bicara dan tidak bisa buka mata. Jadi seolah-olah seperti tidak sadar. Dan dengan penyakit stroke-nya itu, papa masuk ICU, ya, ICU selama 3 hari. Dan dokter sebelumnya itu sudah memberitahu dalam waktu 3 hari itu harus ada perubahan. Dan kalau tidak ada perubahan berarti mereka mungkin tidak bisa melakukan apa-apa, kecuali kita mau melanjutkan ke tracheostomy. Tracheostomy itu adalah dibolongin di lehernya, ya. Nah, jadi pada saat hari ketiga di ICU ternyata tidak membaik. Jadi dokter bilang kalau misalnya keluarga tidak mau memberikan tracheostomy, berarti ya sudah keluar saja dari ICU dan ke kamar biasa, ke HCCU. Nah, jadi di dalam HCCU itu kondisi papa tidak ada perubahan, masih merem, nggak bisa respons, dan juga paru-paru basahnya juga masih nggak terlalu banyak perubahan. Nah, jadi dokter bilang karena usianya sudah 88 tahun, mereka tidak akan melakukan banyak activity lagi untuk kedokterannya. Jadi mereka akan melakukan tindakan paliatif. Paliatif berarti ya obat seperlunya aja, gitu. Nah, karena dari sisi kedokteran sudah menyerah, jadi keluarga tetap berusaha. Bagaimana cara berusaha? Berdoa, minta Bante untuk datang berdoa, dan juga saya, karena saya relawan di terapi center, saya juga minta teman-teman Sesyung Sejie untuk bantu papa di terapi. Nah, jadi dari terapi center Sunter, Permata Senayan, dan juga dari Ketapang, banyak sekali Sesyung Sejie yang secara bergiliran 3 orang, 5 orang, 8 orang itu terapi papa setiap hari. Dari 1 jam sampai 3 jam bergantian setiap harinya. Nah, setiap kali di terapi itu semua cakra, nanti Sesyung Sejie juga akan belajar, ya, Bapak Ibu akan belajar di mana cakra-cakra kita yang harus diterapi, dan juga di cakra-cakra mana dan juga di organ mana yang dibutuhkan tergantung penyakitnya, ya. Untuk papa itu diutamakan di paru-paru, jantung, ginjal, dan semua cakra. Nah, setiap kali di terapi, padahal papa nggak bisa melek, ya, nggak bisa buka mata dan juga nggak bisa respons. Tapi setiap kali di terapi, badan papa selalu bergerak-gerak dan wajahnya itu berkeringat dan kelihatan lebih memerah gitu. Biasanya kalau di rumah sakit kan dingin, ya, jadi selalu badannya tuh dingin. Tapi kalau setelah di terapi itu selalu keluar keringat. Nah, dan di hari ke-6
Papa mulai pelan-pelan bisa buka mata. Ya, padahal kalau dokter stroke itu dia bilang nggak bisa apa-apa lagi. Mereka nggak kasih obat, cuma kasih pengencer darah katanya, karena sudah terlalu banyak obat yang masuk. Gitu. Tapi dengan kita terus-menerus menterapi Papa, itu Papa bisa buka mata pelan-pelan. Prosesnya nggak cepat, tapi kelihatan ada improvementnya. Nah, jadi singkat cerita, setelah 20 hari di rumah sakit, Papa dinyatakan boleh pulang, jadi dirawat di rumah. Nah, walaupun paru-paru basahnya itu belum sembuh total. Nah, tapi setelah 20 hari di rumah sakit dan pulang itu kurang lebih 2 minggu, ada lagi penyakit yang lain. Ya. Nah, penyakit lain itu adalah perutnya tiba-tiba membesar. Terus nggak bisa buang air besar. Dan setiap malam kesakitan, nggak bisa tidur, sama sekali nggak bisa tidur. Akhirnya bawa lagi ke rumah sakit, dan di rumah sakit itu di CT scan. Pada saat di CT scan, dibilang kalau Papa itu terkena volvulus. Nah, volvulus itu apa? Itu adalah usus melintir. Dan di dunia kedokteran itu tidak pernah tahu penyebabnya apa. Dan usus melintir salah satu-satunya yang bisa dilakukan adalah dengan operasi. Dan pada saat itu karena kondisi Papa tidak memungkinkan untuk dioperasi, karena juga paru-paru basahnya juga masih belum sembuh total ya, keadaannya masih lemah. Jadi kita berasa itu bukan jalan yang terbaik. Nah, pada saat di CT scan itu, volvulusnya itu membengkaknya usus Papa itu 12 cm. Kalau orang normal ususnya itu 3 cm. Ya, diameternya 3 cm. Tapi kalau Papa itu membengkak menjadi 12 cm. Biasanya pada saat usus membesar sampai 12 cm, itu dalam waktu 24 sampai 72 jam, kalau tidak dilakukan apa-apa, itu pasiennya akan meninggal. Nah, jadi dokter sekali lagi juga bilang, ini kita tidak bisa melakukan banyak. Jadi yang paling yang akan kita lakukan adalah memberikan painkiller supaya rasa sakitnya itu tidak terlalu sakit lah, gitu. Tapi kenyataannya painkiller juga tidak berfungsi banyak, dan juga karena Papa kesakitan terus, jadi lagi-lagi karena dokter juga tidak bisa melakukan terlalu banyak, lagi-lagi yang kami lakukan adalah berdoa. Setiap hari Bante datang untuk mendoakan Papa, dan juga relawan-relawan dari Sesyung Secie selalu membantu setiap hari datang ke rumah sakit untuk menterapi Papa, dan juga menterapi dari jarak jauh juga untuk mengurangi rasa sakit. Nah, dalam waktu 4 hari di terapi, hari keempat itu tiba-tiba ada lagi yang kalau kita orang awam kita melihatnya itu sebagai mukjizat ya. Karena dalam hari keempat itu Papa kelihatan kok perutnya mengecil, dari yang besar banget kok jadi mengecil. Nah, pada saat mengecil kita minta di CT scan lagi. Nah, jadi di hari keempat di CT scan ternyata ususnya pun sudah mulai mengecil dari 12 cm menjadi 9 cm. Nah, jadi ada perubahannya lagi. Jadi pada saat itu dokter juga bingung ya, kok tidak diberikan obat-obatan yang macam-macam, ternyata kok bisa gitu loh, bisa membaik dengan sendirinya. Hanya pada saat itu diterapi dan dipuasakan, tidak dikasih makanan sama sekali yang masuk ke dalam badan.
kecuali dari infus ya, dari infus, tapi di ususnya diistirahatkan. Bahkan tim kepala dokter itu sampai dengan bercanda bilang, papa kamu itu nyawanya kayak kucing ya, ada 9 ya katanya, gitu. Nah jadi amazing sekali sih ya, self healing itu nyata dan bisa dipelajari, itu adalah sebuah anugerah gitu. Nah jadi dokter-dokter di situ juga bingung, kok ini setiap kali kelihatannya memburuk, tapi ternyata bisa membaik juga, dan mereka melihatnya karena banyak sesiung secia yang datang itu selalu menterapi, kan tangannya ditumpangin gitu. Jadi mereka bilang, oh mungkin kalian keluarganya doanya kenceng ya. Jadi papa bisa membaik gitu. Nah jadi singkat cerita, setelah dirawat 2 mingguan, diameter usus papa mulai lagi mengecil menjadi 4 cm ya. Dari 4 cm akhirnya dokter memutuskan, oke, papa boleh pulang gitu. Jadi saat ini papa saya sudah kembali ke rumah, sudah dirawat di rumah, dan juga sudah bisa bicara, ingatannya juga masih bagus, dan sudah bisa buka mata ya. Dan usianya 88 tahun ini. Jadi sekali lagi papa juga sangat telaten dengan pakai terapi handuk yang dari Wellause, ditaruh di kepala, di paru-paru, di perut, dan sekarang handuknya udah habis. Jadi lagi tunggu dari Wellause ada lagi. Dan juga sekali lagi saya ingin mengucapkan banyak terima kasih Wellause KNN yang telah dengan telaten keliling dunia untuk mengajarkan terapi self healing dengan cinta kasih. Dan kepada seluruh relawan, terima kasih yang tak terhingga yang sudah membantu memberikan kualitas hidup yang lebih baik kepada papa saya dan keluarga. Jadi dari kebaikan sesiung secie semua dibalas berkali lipat dan berkelimpahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Semoga semua makhluk hidup berbahagia, dan salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Terima kasih. Amin.